Selamat siang, Prof. Jati dan teman-teman. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas pembiayaan infrastruktur dengan judul Analisis Pembiayaan Infrastruktur pada Pembangunan Jembatan YOTEVA melalui Surat Berharga Syariah Negara atau disebut SBSN. Nah, latar belakangnya, pembangunan infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, terutama di wilayah Indonesia Timur seperti Papua. Namun penyediaan infrastruktur masih terbentur keterbatasan fiskal pemerintah untuk mendanai proyek yang membutuhkan investasi besar. Nah, perjalanan dari kota Jayapura menuju distrik Muara Tamu menempuh jarak 35 kilometer dengan waktu 1 sampai 2 jam. Nah, kondisi ini menghambat mobilitas logistik masyarakat. Nah, di mana waktu tempuh tersebut dapat disingkat dengan waktu tempuh sekitar 15 sampai 30 menit. Nah, dengan konteks ini, SBSN melalui skema Project Based Sukuk hadir sebagai solusi pendanaan yang strategis. Skema ini menerapkan prinsip ekonomi syariah melalui akad sewa yang tidak hanya menjamin keadilan dan transparansi karena berbasis pada aset real, tapi juga memberikan kepastian beban fiskal bagi negara melalui imbalan tetap. Oleh karena itu, analisis mengenai pembangunan jembatan YOTEVA menjadi penting untuk melihat bagaimana instrumen keuangan syariah mampu mengintegrasikan aspek teknis pembangunan, kepatuhan prinsip syariah, serta pencapaian kemaslahatan publik berupa efisiensi waktu tempuh dan konektivitas ekonomi di tanah Papua. Untuk tujuannya, bagaimana skema dan mekanisme pembiayaan proyek infrastruktur jembatan YOTEVA di Papua dengan SBSN. Yang kedua, apakah skema pembiayaan proyek tersebut sesuai dengan prinsip ekonomi Islam seperti larangan riba, aset real, keadilan, kemaslahatan, transparansi, serta bebas dari gharar dan maisir. Yang ketiga, bagaimana analisis berdasarkan konsep masalah terhadap kedua proyek tersebut, khususnya mengatasi disparitas pembangunan, keterbatasan APBN, ketergantungan utang luar negeri, serta kondisi infrastruktur yang tidak layak. Yang keempat, apa saja manfaat yang telah dihasilkan proyek tersebut, baik dari ekonomi, sosial, strategis, maupun pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Untuk prinsip ekonomi syariah, yang pertama, asas kemitraan, asas keadilan dan kemitraan yang menekankan pembagian risiko antara pemilik modal dan pengelola dan tidak berlandaskan eksploitasi bunga. Yang kedua, transparansi mutlak, yaitu bebas dari gharar atau ketidakjelasan dan maisir atau spekulasi. Dan audit ketat atas penggunaan dana dan pelaksanaan proyek. Yang ketiga, berbasis aset real, underlying asset. Setiap transaksi wajib memiliki aset fisik atau kegiatan usaha yang nyata. Itu sangat selaras dengan proyek infrastruktur seperti jembatan, jalan tol, dan pelabuhan. Instrumen pembiayaan ekonomi syariah yang pertama ada sukuk, yaitu representasi kepemilikan aset atau manfaat proyek, bukan surat utang. Itu instrumen utama pemerintah untuk mendanai proyek nasional. Yang kedua ada mudharabah, yaitu kerjasama bagi hasil. Untuk kerugian finansial ditanggung pemilik modal jika tanpa kelalaian. Relevansinya, pendanaan operasional proyek dengan proyeksi pendapatan yang jelas. Tiga, musyarakah atau patungan modal bersertifikat untuk keuntungan dan kerugian dibagi sesuai porsi.
Untuk relevansinya, konsorsium pembiayaan infrastruktur berskala masif. Untuk murah bahah, yaitu jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal. Pengadaan material fisik atau alat berat konstruksi. Untuk yang terakhir ada ijarah, yaitu sewa menyewa atas aset atau jasa dengan batas waktu tertentu. Relevansinya, pengembalian investasi dari aset infrastruktur yang telah beroperasi. Untuk SBSN, payung hukumnya dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008, pemerintah menerbitkan SBSN untuk memperoleh pendanaan jangka panjang tanpa bergantung penuh dari pinjaman luar negeri. Turun ke turunan instrumen yaitu ada PBS Project Based Sukuk varian SBSN di mana dana penerbitan dialokasikan khusus dan eksklusif untuk membiayai proyek infrastruktur yang spesifik. Untuk karakteristik PBS, yang pertama memiliki underlying aset yang jelas, aset real maksudnya, ada bentuk fisiknya. Yang kedua, menggunakan akad syariah yang diawasi MUI. Yang ketiga, imbal hasil berbasis transaksi real, bukan persentase bunga utang. Yang keempat, menjamin dana tidak bercampur dengan pengeluaran umum negara. Untuk profil proyeknya yaitu pembangunan jembatan Yeuteva. Lokasinya di Teluk Yeuteva, Jayapura. Total panjang 11 kilometer. Untuk bentang utamanya 433 meter. Untuk total biaya ada 1,8 triliun, sumber dananya dari 1,3-nya dari SBSN dan 500 miliar dari APBD Provinsi Papua dan Kota Jayapura. Untuk pelaksanaannya multi years kontrak yaitu tahun anggaran dari 2015 sampai dengan 2019. Untuk kontraktornya ada dari konsorsium BUMN Karya yaitu PT PP, PT Hutama Karya dan PT Nindya Karya. Untuk skema sukuk ijarahnya, yang pertama dari investor menyetorkan dana 1,3 triliun sebagai pembayaran yang diterima pemerintah pusat dan pemerintah pusat menerbitkan SBSN seri PBS Project Based Sukuk untuk mengalokasikan dana ke Kementerian PUPR. Setelah itu masuk ke Kementerian PUPR dan masuk fase proyek pembangunan proyek dan membangun jembatannya dan setelahnya masuk ke operasional yaitu jembatan selesai dan pemerintah yaitu Kementerian PUPR menyewa aset jembatan dari penerbit sukuk dan pembayaran ujrah atau sewa tetap dari APBN kepada investor sebagai imbal hasil bebas riba. Untuk kesesuaian dengan prinsip syariahnya ada bebas riba yaitu tidak menggunakan bunga majemuk. Investor menerima imbalan berbasis ujrah atau sewa dengan tarif yang tetap yang disepakati dari awal. Untuk itu ada asas keadilan, proporsionalitas, risiko, dan manfaat. Pemerintah mendapatkan aset publik, investor mendapatkan imbalan yang wajar, dan masyarakat mendapatkan utilitas, kemaslahatan, dan maslahah, yaitu membuka isolasi, percepatan logistik, dan meningkatkan akses layanan dasar di Jayapura. Yang terakhir yaitu underlying aset bersifat publik, lelang transparan, serta audit oleh BPK dan diawasi oleh DSN MUI. Untuk konsep masalahnya, isolasi wilayah. Nah, kondisi masalahnya, waktu tempuh yang awalnya 2,5 jam
dan harus melewati Teluk Yotefa dan solusinya dibangun jembatan untuk memotong jalur teluk secara langsung. Untuk masalah yang keterbatasan fiskal, ruang fiskal tahunan terbatas untuk membiayai mega proyek. Nah, solusinya skema multi-years contract untuk memecah beban pendanaan menjadi multi tahun tanpa mengorbankan sektor lain dan kondisi masalah yaitu dari resiko pembiayaan konvensional. Bank konvensional enggan memberi tenor panjang lebih dari 3 tahun karena risiko floating rate atau utang konvensional memberatkan APBN jika suku bunga naik. Nah, solusinya Sukuk menarik investor institusi berjangka panjang 10 sampai 15 tahun dengan sewa tetap, yaitu mengunci kepastian beban fiskal. Manfaat yang dihasilkan secara ekonomi, pemangkasan waktu tempuh dari Jayapura ke Soku dari 2,5 jam menjadi 1 jam. Kedua, ada penurunan biaya operasional kendaraan karena tidak perlu memutar, bisa langsung melalui jembatan. Yang ketiga, ada efisiensi distribusi logistik yang berimplikasi pada stabilitas harga bahan pokok di Papua. Untuk manfaat secara sosial, menghubungkan demografis yang sebelumnya terisolasi oleh teluk atau terpisah oleh teluk. Yang kedua, membuka akses cepat menuju fasilitas kesehatan, pendidikan yang ada di Jayapura. Dan yang ketiga, menjadi ikon kebanggaan konektivitas masyarakat Papua. Dan yang ketiga, ada manfaat lingkungan, yaitu reduksi emisi karbon akibat jarak tempuh yang dipotong. Dan yang kedua, menciptakan pariwisata baru dengan memanfaatkan estetika dari struktur jembatan. Untuk kesimpulannya, yang pertama, efektivitas instrumen dan eksekusi, yaitu skema SBSN digabung dengan multi-years contract terbukti efektif mengatasi keterbatasan fiskal Pak, tahunan APBN dan memberikan kepastian likuiditas yang mencegah mangkraknya proyek berskala besar. Yang kedua, penerapan akad ijarah membuktikan bahwa pendanaan infrastruktur besar dapat dieksekusi 100% dengan sesuai syariat dan bebas riba berbasis aset real, berasas keadilan, dan membawa masalah komprehensif. Yang ketiga, model pembiayaan jembatan Yutefa meniadakan risiko fluktuasi suku bunga pada APBN sekaligus menyalurkan dana masyarakat secara produktif menjadi underlying aset atau aset fisik guna memajukan perekonomian daerah. Untuk sarannya untuk pemerintah, perbanyak alokasi sovereign sukuk khusus untuk proyek infrastruktur dasar non-komersial dan harmonisasi regulasi fiskal yang menjadikan sukuk berstatus setara absolut dengan obligasi konvensional. Yang kedua, untuk lembaga keuangan Islam, bentuk konsorsium antara bank syariah untuk menggarap proyek berkapitalisasi yang masif. Yang kedua, kembangkan instrumen hedging, melindungi nilai syariah untuk mitigasi risiko atau nilai tukar pada material impor. Dan untuk investor, jadikan sukuk infrastruktur dan green sukuk sebagai portofolio utama investasi jangka panjang yang berkelanjutan. Dan untuk peneliti dan akademisi, lakukan studi empiris pasca konstruksi untuk mengukur return of investment atau ROI untuk sosial dan ekonomi dibandingkan dengan proyek serupa dengan dana konvensional. Terima kasih.